Good morning guys, welcome back to Road to One Mila Series hari ke-42. Seperti biasa, kita awali hari dengan jalan kaki, menghirup udara segar, refreshing. Dan selalu awali hari dengan afirmasi positif. Saya sukses, saya lancar, saya kaya, saya miliarder. Let's go! As you can see, I am alone, only me and myself. That is really good. Vanish forever. Astro. I went Joe in the shooting stopped, came back out and it started again. Let me ask you a question, who thinks really blasting their skanks? The popo think it's us, cause it sure as hell ain't them. And whenever the corn get bust, they kick up a fuss and blame my friends. Bare racks in a Burberry jacket, give it a one now, she can't hack it. Caramel one day, come in a packet, all on me like a blanket. Shit just click, but there weren't no basket, yo. Aye. All on me like a blanket. Shit just click, but there weren't no. Back then I didn't get no shouts, don't call my phone cause I ain't about, yo. I know that I done some wrong, but I done more things that made us smile. Mulai dengan merumuskan tujuan. Supaya fokus, Anda harus terlebih dahulu membuat tujuan. Dengan adanya tujuan, Anda bisa lebih mudah corner of my eye, she got enough man on the line, back just poking like a knife. Think she tryna get my line, demon with the angel eyes. Maybe I'm hypnotized, but why am I thinking twice? Yo, 2-man step, I got my ting on me, so don't even try that shit. Make it clap like I won an award, like I'm sat at the bricks, bro in the trap, like a sim no O2, setting up shop in the Ritz. Before commitment issues, I was sat with bro just planning a lick. Kinda the goose on me, shiesty one. When I go link that baddie, check my rear, just in case this bitch think she could drop that addy. Sweet one like my sugar is low, I think I need some candy. She keep on saying I wanna be down, go listen to Brandy. Spotted a dime at the corner of my eye, she got enough man on the line, back just poking like a knife. Think she tryna get my line, demon with the angel eyes. Maybe I'm hypnotized, but why am I thinking twice? Yo. We don't send them that addy if they wanna come, then we send them a personal driver. I don't care if that bitch is a baddie, if I know that girl is a liar. She materialistic, I make her take this dick, can't work for designer. Said that she want 10k, but she ain't even worth it in Naira. I just spotted a dime, she decent, demon, she wanna sign the agreement. All of these bitches bookie, probably chatting to guys I'm beefing. They ain't got no morals, they see what I got and they think about teething. I had to kick this bitch out of telly cause she tried taking a pic of me sleeping. Jack boys wanna try trap me with a female and pray that I slip up. The young G's don't take my advice and stay out the way of the mix up. She was shaking it on me, I thought my nank poking and she thought I was bricked up. I'm telling these women that we do the tricking and none of these chicks can trick us. Try line man up, that's a myth. Security guard at the front and the back of the crib. I'm prang, look back when I jump out the van. 6 man clapped up in the back of the whip. If the car gets spun, goes back in the bin and I slipped up once, it won't happen again. If I was them, would've given it up. If I keep it a buck, I ain't rapping again. Spotted a dime at the corner of my eye, she got enough man on the line, back just poking like a knife. Think she tryna get my line, demon with the angel eyes. Maybe I'm hypnotized, but why am I thinking twice? Yo, 2-man step, I got my ting on me, so don't even try that shit. Make it clap like I won an award, like I'm sat at the bricks, bro in the trap, like a sim no O2, setting up shop in the Ritz. Before commitment. Sesi gym kali ini it's really bad, sangat jelek. Saya merasa lemah, angkatan saya turun, gym saya tidak maksimal. But yeah, we need to keep showing up every single day, no matter what. So, welcome back to Road to One Miliar Series hari ke-42. Dan ya, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, di Road to One Miliar Series ini saya akan menambahkan sesi Raw Talk di akhir, di mana saya akan membicarakan apapun yang ada di kepala saya. Dan saya juga
berusaha untuk menjelaskan mengenai topik tertentu. Kenapa? Karena tujuannya saya ingin mendorong otak saya untuk berpikir dan berbicara, menjelaskan mengenai topik tersebut. Secara tidak langsung, saya juga melatih skill komunikasi saya. Dan saya sudah menuliskan poin apa yang akan saya bicarakan, yaitu champion mindset. Poin pertama adalah champion mindset itu sendiri, yang kedua adalah your vision will drive you, dan yang ketiga adalah hard work, hard rest. Oke. Saya belajar ini dari Pinterest, karena Pinterest adalah salah satu tempat yang bagus untuk mencari vision board, ide, inspirasi, dan ya, Pinterest juga salah satu tempat yang bagus untuk belajar. Dan saya menemukan gambar yang bertuliskan mengenai champion mindset ini. Jadi, champion mindset atau mindset seorang pemenang, mindset seseorang yang sukses itu dibangun, tidak dilahirkan. Di sini tertulis bahwa a champion mindset is not about gift or talented. It's about being prepared, focus, and discipline. Jadi, mindset seorang pemenang itu tidak dilahirkan, tidak hadiah dari lahir. Tapi ini tentang persiapan, fokus, dan juga disiplin. Dengan kata lain, mindset seorang pemenang itu dibangun, dibentuk, tidak dilahirkan. Jadi, kita harus terus berusaha mencari suatu ilmu mengenai mindset ini, karena sekali lagi, mindset adalah fondasi untuk meraih kesuksesan. Dengan mindset yang benar, masalah sebesar apapun bisa selesai. Tapi dengan mindset yang salah, masalah kecil justru bisa lebih besar lagi. Jadi, saya juga belajar banyak mengenai mindset dari buku, dan sebenarnya cukup banyak buku mengenai self-development yang saya beli. Ada How to Think Positive, Thinking Big, Think and Grow Rich, You Do You, dan ya, ini juga salah satu buku yang membahas mindset. Dan saya juga percaya bahwa sesuatu di dunia ini itu dibangun, dibentuk, dipelajari, bukan dilahirkan. Saya lebih memilih untuk memiliki mindset seperti ini, walaupun to be honest, mungkin ada di luar sana orang yang dilahirkan dengan bakat. Tapi sekali lagi, bakat tanpa kerja keras tidak ada artinya. Saya lebih memilih untuk kerja keras daripada mengandalkan talenta atau hadiah yang sudah diberikan oleh Tuhan. Karena tanpa kerja keras, tanpa fokus, hasilnya tidak akan maksimal. So, sekali lagi, mindset seorang pemenang itu dibentuk, dibangun, bukan dilahirkan. Dan poin kedua adalah your vision will drive you. Dan di gambar ini dijelaskan bahwa akan ada hari di mana kamu merasa hebat. Akan ada hari di mana kamu merasa senang, semangat, terinspirasi, dan mendapatkan hasil yang bagus. Tapi di sisi lain, pasti akan ada hari di mana kamu merasa buruk, lemes, capek, nggak semangat, dan tidak termotivasi. Dan itu wajar. Saya kira semua orang mengalami kedua hal tersebut. Merasa termotivasi, tapi di satu sisi juga merasa tidak termotivasi. Jadi, yang membedakan antara orang sukses dan orang yang tidak sukses adalah bagaimana mereka menanggapi situasi seperti ini. Ketika hal bagus terjadi, hal baik terjadi, hari baik terjadi, termotivasi, terinspirasi, semangat, it's good. Tapi di satu sisi, ketika kita mendapatkan hari yang buruk, hasilnya jelek, tidak termotivasi, nggak semangat, kita harus memiliki sebuah sikap yang benar untuk menanggapi seperti ini. Dan your vision will drive you. Visi kita akan membantu kita untuk menuntun ketujuan kita. Ketika kita merasa buruk, tidak termotivasi, tapi kita memiliki visi yang jelas, visi ini akan menuntun kita menjadi lebih baik, menuntun kita untuk meraih tujuan kita. Jadi sangat penting untuk memiliki visi atau misi di kepala kita sebagai patokan atau panduan dalam meraih kesuksesan. Dan visi ini juga dijelaskan dalam buku The Miracle of Focus. Pertama, kita harus menentukan tujuan kita. Lalu kita harus memprioritaskan hal apa yang diperlukan dan meninggalkan hal yang tidak diperlukan. Ini adalah visi kita yang ada di kepala kita dan kita bisa lihat
ini visiku, ini jalanku, ini pedomanku, dan ini akan membantu kita untuk terus maju, untuk terus jalan di jalur yang benar dan menghindari jalur yang salah. Oke? Dan poin ketiga adalah hard work, hard rest. Kita adalah manusia, kita bukan robot, dan kita perlu istirahat. Terkadang kita seperti singa. Kita bisa menangkap musuh, menangkap mangsa, lalu memakannya, dan setelah makan kita istirahat. Kita diciptakan seperti itu, bukan seperti robot yang terus-menerus bekerja tanpa henti. Kita manusia, kita perlu bekerja, ya, kita perlu beraktivitas, dan di satu sisi kita juga perlu istirahat. Dan ini juga menjadi poin reminder atau pengingat bagi saya, karena saya sadar pola istirahat saya kurang bagus, khususnya akhir-akhir ini saya tidak memiliki jadwal istirahat yang tetap. Dan seharusnya saya memiliki jadwal yang tetap untuk mendukung aktivitas saya dan mendukung perjalanan saya dalam meraih kesuksesan. Dan istirahat itu juga penting. Work hard, hard rest. Hard work, hard rest. Ketika kita bekerja keras, di satu sisi kita juga harus istirahat keras. Kalau kita kerja keras tapi istirahatnya kurang, maka tidak akan maksimal. Di hari esok kita akan lemas, kita tidak semangat, mood kita jelek, dan akan mengganggu kinerja kita dalam bekerja. So, ini juga poin reminder bagi saya untuk bekerja keras dan juga istirahat dengan keras. Istirahat dengan proper, tidak hanya quality tapi juga quantity. Percuma saya tidur 6 jam, 7 jam, tapi kualitasnya buruk. Saya harus benar-benar memikirkan aspek quality dan juga quantity dalam istirahat saya, sehingga saya akan memiliki energi yang bagus, fokus yang bagus, mood yang bagus, dan ketiga hal ini akan membantu saya dalam bekerja lebih baik dan mendapatkan hasil yang maksimal. So, saya kira ini adalah sesi raw talk untuk latihan saya berbicara di depan kamera, dan ini adalah update hari ke-42 Road to 1 Miliar Series. Dan sejujurnya, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, saya juga setuju dengan champion mindset ini. Akan ada hari di mana saya akan merasa semangat, termotivasi, fokus gila-gilaan. Tapi akan ada hari di mana saya tidak termotivasi, malas, lemes, tidak semangat, tidak fokus. Dan ya, saya kira itu wajar, tapi sekali lagi saya harus memiliki visi yang kuat dan alasan yang kuat. Mengapa saya melakukan ini? Mengapa saya mendokumentasikan ini? Sehingga saya bisa memiliki motivasi yang lebih dan bisa menghindari hari yang kurang bagus tersebut. So, thank you for watching and I wish you all the best.